Gimana Rek? Saya Lewatus. Saya Rian. Dan saya Joshua. Selamat datang di podcast Digital. Yeay. Selamat pagi Pak Selamat Jo. pagi, selamat pagi. Pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini Pak Jo? Kabar baik, kabar sehat. Kalian gimana? Rian gimana? Lapar. Jadi kita harus tetap semangat menjalani hari karena kita Betul. sebagai laki-laki harus jadi tulang punggung yang kuat. Oh. Oke, aja juga Pak Jo untuk perjalanan hari ini. Saya di belakang studio. Iya, iya. Oke, jadi lancar jaya ya Pak Jo. Lancar. Kalau Laila gimana perjalanannya? Perjalanan pagi ini cukup hektik gitu karena pagi ini tanpa impulsif aja mau cuci baju tiba-tiba jam 7 pagi sedangkan masuknya jam 8, jadi ya udahlah. Kenapa nggak cuci pas malam gitu? Kenapa nggak cuci pas malam? Karena pas malam udah ada jadwal lain Pak. Wah. Oh, sibuk. Kita Oh, kita kan nggak sibuk kayak gitu. beda sama kita ya. Ini lebih sibuk. Iya. Gitu. Jadi kira-kira hari ini kita mau ngobrol apa nih? Kita mau ngobrol tentang hidup itu sama dengan marketing untuk tema hari ini Oke. Pak Jo. Sama hari kali itu saya terinspirasi oleh salah satu penulis buku Hidup sama dengan Marketing, Henry Manampiring. Pernah dengar gak Pak Jo? Pernah baca bukunya. Mas namanya. Ada di sini ternyata ya. Jangan ambil bukunya. Iya, oke. Ya langsung aja ya Pak Jo. Oke. Kalau pertanyaannya sih ini lebih ke apa sih yang membuat hidup kita tuh sebenarnya kayak gak jauh beda sama marketing. Pertanyaannya, kalau misalnya hidup nih mirip kayak marketing ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari Rian dulu, kalau misalnya rasa relate nggak kehidupan marketing ini sama kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau dulu belum ngerasa relate, tapi ketika di umur-umur segini mulai ngerasa relate. Soalnya ibaratnya kita di dunia kreator tuh jual diri. Dalam tanda kutip hal yang baik gitu. Dalam tanda kutip itu kayak kita nunjukkan video-video tentang kita. Ya ibaratnya kita gak jauh beda sama jual diri kita gitu. Kalau Pak Jo sendiri gimana? Oke, jadi kalau bagi saya relate sekali, apalagi kalau misalnya kita tuh bekerja di bidang jasa ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di bidang jasa, apalagi saya hampir 90% karir saya itu di bidang marketing dan digital marketing gitu ya. Dan saya padahal basicnya orang IT gitu. Tetapi awalnya yang saya pikir, kalau misalnya kita sebagai orang IT ya udah hanya bekerja sesuai dengan skill saya aja. Tetapi ternyata kalau misalnya kita sebagai orang IT, kita membuat sesuatu, misalnya kita membuat produk, kita membuat website, tapi kita tidak mampu menjual produk kita, percuma kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya skill, kita bisa membuat sesuatu, tapi kita tidak bisa menjualnya, kan percuma. Dan makanya kalau misalnya saya suka ada satu istilah tuh, semua orang cepat atau lambat akan menjadi marketing. Itu. Iya. Jadi kan kita cepat atau lambat kita harus bisa untuk menjual skill yang kita punya. Karena kalau misalnya kita tidak bisa menjual skill yang kita punya, ya percuma kita punya skill, orang juga nggak tahu. Apapun itu bidangnya, apapun itu jasanya, ya pasti kita ujung-ujungnya harus bisa menjual. Dan salah satu filosofi yang ada di buku Henry Manampiring tuh saya suka. Jadi untuk filosofi marketing itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada satu contoh yang saya tuh suka banget di bukunya, yaitu contoh ketika kita mencari jodoh. Nah, mencari jodoh itu mirip kayak mencari audience, kayak kita mencari customer. Jadi mencari customer tuh mirip banget dengan mencari jodoh. Jadi kayak misalnya kita mencari customer, kita tentukan segmen market dulu. Kalau kita nggak tentukan segmen market, nanti pasti kita nyarinya asal. Kita asal tembak, nggak punya segmen market, akhirnya kita bingung dan kesulitan sendiri di dalam menentukan produk. Sama kayak nyari jodoh. Kalau kita belum menentukan segmen marketnya, asal aja cari. Pokoknya orangnya baik gitu aja. Pasti nanti ujung-ujungnya juga kita sendiri yang repot. Karena baik atau enggak kan relatif ya. Kan
masih masa promosi lah. Setelah habis masa promosinya nanti kan beda. Tapi kan kalau misalnya kita mencari jodoh, kita tentukan segmen market. Misalnya saya udah tahu kriteria saya seperti apa. Misalnya anak yang baik, habis itu misalnya agamanya sama, habis itu misalnya orangnya kalau misalnya punya karakteristik pribadi misalnya seperti ini A B C D E F G gitu. Sehingga kita lebih mudah kalau misalnya kita sudah menentukan segmen market, kita tahu, oh nyari orang yang seperti ini itu tempatnya di mana. Tapi kalau kita tidak punya segmen market, nanti kita bingung nyarinya, jodoh kita nih nyarinya tempatnya di mana. Akhirnya kita nyarinya tempatnya asal. Nah, relate kan? Sama seperti marketing juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan segmen audience, oh segmen audience saya adalah A misalnya. A ini misalnya untuk target barang-barang produk menengah ke atas. Oh, untuk menengah ke atas ini nyari orang seperti ini di mana? Misalnya nyari orang seperti ini di tempat-tempat yang misalnya kita cari produk yang high class. Oh, produk yang high class nih cari tempatnya ya di tempat-tempat yang high class juga. Misalnya orang yang hobi main golf, orang yang hobi jam tangan mahal atau mobil mahal. Nah, kalau kita sudah tentukan segmen market kita, maka kita akan lebih gampang nyari di mana letak audiens kita biasanya hari-hari gitu. Jadi kalau kita nyari jodoh tuh cari yang banyak duitnya gitu ya. Kalau gitu Kesimpulannya. Iya. yang masing-masingnya gitu. Oh iya boleh. Sangat menarik sekali ternyata. Bahwasannya pun cara kita mencari jodoh sama halnya ketika kita cara mencari Customer. Betul. Dan saya tadi tertarik ini Pak Jo sama perihal semua orang akan menjadi partner pada saat waktunya. Iya. Nah, menurut saya betul, karena saya lihat dulu saya anaknya itu paling anti sekali main sosial media Pak Jo. Iya. Nah, ketika mungkin pada saat waktu kuliah saya mulai lihat kok orang-orang sekitar ini pada mulai main personal branding semuanya ya. Saya dulu mulai anti banget, apaan sih kayak gitu. Terus habis itu lama-lama mungkin karena juga udah mulai tertarik dengan media sosial, cobalah 1 kali post 2 kali post kok komen-komen positif itu datang kayak akhirnya terus lah personal branding dan ternyata banyak peluang yang terbuka dari sana. Tapi juga banyak Pak Jo orang-orang itu yang masih kekeh gitu nggak mau personal branding. Nah itu gimana nih Pak Jo? Kalau menurut Rian dulu. Gimana ya kalau menurut Rian? Personal branding ya? Personal branding. Apa alasannya? Karena gini, kita tuh makin hari, makin lama tuh masih ngikutin digital. Kalau kita personal branding, sekalinya kita bisa nunjukin tentang skill kita, tentang kita siapa. Sedangkan kalau kita ngelamar kerja pakai CV doang itu orang cuma ngelihat CV data bio kita, tapi mereka nggak melihat kayak hasil-hasil kita, terus mungkin kayak branding kita kemana, mereka tuh nggak bakal tahu. Kalau menurutku kayak gitu sih. Kalau Laila sendiri gimana? Mungkin ada betul cerita banget. gitu? Intinya sesuai lah ya. Ketika saya mulai personal branding satu persatu peluang mulai dari speaker, terus mulai dari pertemanan, bahkan kerjaan itu mulai menghampiri. Jadi personal branding perlu banget, tapi masih banyak gitu loh Pak Jil. Teman-teman itu yang kekeh gak mau personal branding mungkin karena dianggap apaan sih personal branding ini cuma buat pamer aja kayak gitu. Kebanyakan orang itu kayak gitu. Oke. Ini tuh dialami oleh salah satu teman saya sendiri yang masih kekeh banget gitu, nggak mau personal branding karena menganggap bahwa sosial media itu tipu-tipu Pak Jun. Iya. Gitu. Oke, jadi saya bisa bisa adu argumen kalau misalnya ada orang yang tidak tertarik untuk personal branding. Jadi, tapi ini sekali lagi bukan memaksa orang buat Oke, jadi bukan memaksa orang buat personal branding, tetapi ini insight yang lain ya. Jadi kalau misalnya kan orang kadang menolak personal branding tuh karena mereka ngerasa nggak nyaman. Nggak semua orang extrovert ya. Saya pun termasuk yang introvert kayak gitu. Jadi kan kita harus waktu personal branding saat kita terdesak. Terdesak. Jadi misalnya ketika karir kita membutuhkan boost untuk lebih di dalam karir kita, nah itu saatnya kita butuh personal branding.
Tapi ketika orang itu ngerasa bahwa di hidupnya, oh tanpa personal branding, aku udah dapat kerjaan yang nyaman, dan aku nggak perlu level up, karena aku ngerasa di pekerjaan ini aku udah nyaman, gaji udah tetap, dan aku nggak perlu dapat yang lain-lain, it's okay. Itu haknya orang, kayak gitu kan. Kita nggak bisa maksa. Tapi kalau misalnya kita rasa bahwa, oh ya, dengan kita personal branding itu membuka hal-hal yang lain kayak gitu, seperti yang Laila sampaikan tadi, betul. Jadi kalau misalnya kita tuh mau dikenal orang tuh sebagai apa, kadang kita tuh nggak sadar kalau misalnya ya tadi aja kayak misalnya ngapain sih itu pamer, berarti tandanya ada orang yang memperhatikan kita di dalam hidup. Nah, cuma terkadang kan kita nggak sadar, karena mungkin bukan berarti orang yang nggak ngerespon postingan kita adalah orang yang nggak peduli sama kita, belum tentu juga. Sorry, diralat, bukan, mungkin mereka tidak peduli tapi mereka kepo biasanya. Nah, itu ya. Jadi ketika mereka tuh pasti pengen tahu, sesekali pasti pengen tahu kabar kita, dan sesekali pasti muka kita tuh kalau kita ngepost nongol di beranda mereka, betul ya? Nah, ketika muka kita nongol, apa yang kita tampilkan di sosial media itu adalah gambaran branding kita yang akan diingat sama orang. Jadi kalau misalnya kita tadi kayak Laila ngomong speaker, misalnya bukan speaker yang barang itu ya. Jadi kalau misalnya sebagai pembicara, nanti mungkin dia nggak ngerespon ya di postingan kamu ya, tapi sesekali pas dia ketemu kamu, nanti dia akan, oh kamu tempo hari ya, kayak gitu kan pasti. Atau misalnya sewaktu-waktu temanmu itu punya kebutuhan, oh ini kayaknya kita perlu pembicara, nyari pembicara, karena dia pernah ngelihat kontenmu, pasti orang yang pertama diingat adalah kamu. Gitu. Jadi sama kayak saya, kebetulan saya di digital marketing, jadi hal yang saya tampilkan ya lebih banyak sharing tentang digital marketing kayak gitu. Dan teman-teman juga tahu, maksudnya teman-teman lingkungan saya juga tahu bahwa oh saya ini punya agency. Akhirnya ketika ada teman saya yang punya big bisnis, habis itu perlu digital marketing, ya pasti orang yang dikontak pertama adalah saya. Kayak gitu, karena saya lingkup pertamanya. Walaupun ketika ngepost dia nggak ada respon sama sekali. Nah, orang tuh kadang seakan-akan cuek, tetapi sebenarnya kepo, penasaran. Nah, sekarang menjawab yang tadi. Kalau misalnya, oh sosial media kayak pamer aja kayak gitu. Memang sosial media tempatnya pamer. Harus pamer kita. Harus pamer. Tapi kan yang dipamerkan adalah hal-hal yang positif. Nah, karena kita kalau misalnya kita berbicara tentang orang komentarin kita nggak ngepost pun pasti ada orang yang komentar tentang kita. Kita ngepost, ada juga orang yang komentar tentang kita. Jadi ngepost nggak ngepost pasti ada orang yang komentar tentang kita. Mending ngepost kalian gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman nih, kalau seumpama kalian itu benar-benar mungkin udah punya pekerjaan yang settle, atau mungkin orang tuanya kalian udah rich banget, itu kalian nggak perlu personal branding, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama kalian dirasa ini butuh kepepet, ya personal branding lah, karena di situ peluang-peluang itu akan datang. Itu ya kurang lebih. Betul. Jadi ingat nih, di tahun sekitar 2018-2019 tuh orang-orang itu malas untuk personal branding, pasti ngerasa cringe. Tapi ketika COVID melanda, orang-orang itu dipaksa untuk personal branding atau serba digital. Iya. Jadi kita mungkin dulu waktu COVID itu masih SMK, jadi kita kebanyakan tugasnya ya bikin video, bikin editing, yang padahal kita kurang lebih masih belum paham tentang editing kayak gitu. Jadi kita mau nggak mau ya kita harus ngikutin dengan perkembangan kondisi saat itu. Jadi kita mau nggak mau, karena udah kebawa COVID selama 1 tahun lebih, kita sampai sekarang kebawa. Jadi kita nggak mikirin tentang personal branding itu kris atau enggak. Jadi kita ngikutin aja kayak gitu sih. Iya, masuk betul. Memang kalau misalnya pas kemarin COVID tuh banyak merubah hal-hal yang awalnya kita kikuk mungkin di depan kamera, akhirnya banyak orang lebih berani depan kamera. Apalagi kan waktu COVID kemarin justru peningkatan omset dari e-commerce tuh kan lumayan. Awalnya dari orang jualan yang di offline, terus tiba-tiba rame di e-commerce. Tuh, saya juga mengalami waktu itu COVID, waktu di pondok, sebelum masuk pondok itu saya rasa teman-teman itu masih banyak sekali yang awam tentang media sosial tahun 2019 ke bawah. Padahal saya masih SMK juga. Terus kemudian setelah lulus pondok dan COVID sudah selesai, tiba-tiba
pasti setiap orang punya media sosial dan juga aktif di sana gitu. Jadi itu perubahan yang sangat signifikan menurut saya. Tapi ya pastinya belum positif karena merubah ke arah yang lebih baik di zaman sekarang. Iya. Problem orang sekarang tuh ketika mulai personal branding, mereka tuh pasti meskipun di zaman sekarang ya, mereka tuh dapat feedback yang negatif dari orang-orang sekitar. Padahal circle orang sekitar itu ngebangun mereka padahal. Dan aku pernah dulu waktu buat awal-awal buat video challenge 1 menit mana buatnya 12 menit, itu kocak sekali dulu sama teman-teman. Jadi ketika buat video itu tuh banyak yang ngomen sarkas lah, kayak video jelek, terus di tag down aja. Tapi waktu itu memang ngerasa ngedown. Tapi ketika sekarang mulai paham cara nge-manage emosi, jadi bisa oh ya udah memang memulai itu pasti jelek lah, gak mungkin bisa sebagus yang profesional gitu. Dan kalau menurut Panji sendiri, untuk menanggapi feedback negatif itu kayak gimana sih? Jadi memang feedback negatif itu tidak bisa kita hindari ya. Tapi kalau misalnya Laila pernah nggak ngerasa kayak gitu juga? Cuma Rian aja, jangan-jangan Rian aja yang dapat feedback negatif. Ya Laila pasti pernah nggak? pernah sekali feedback negatif dari teman-teman pada saat waktu mulai pertama kali personal branding. Ya, teman-teman saya yang memang deket banget gak mau personal branding, apaan sih lo kayak gitu, kok aktif banget sekarang di media sosial, dulu aja nggak pernah kayak gitu. Ya saya menanggapinya bodoh amat gitu. Kan ini media sosial saya mau berkembang, saya mau lebih maju lagi gitu. Gitu sih Pak Jun. Menarik. Jadi saya kurang lebih sama kayak Laila ya. Jadi yang saya pikirkan adalah selama orang itu juga, misalnya ini kasarannya selama orang itu juga nggak ada kontribusinya di dalam kehidupan saya, kenapa saya harus menghabiskan energi untuk mikirin dia gitu. Jadi kalau misalnya apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, ya itu kan pasti akan kembali lagi ke diri kita kayak gitu. Karena kalaupun kita ada masalah di dalam kehidupan, pasti orang yang pertama support kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya apapun itu, kalau misalnya kita ada masalah di dalam kehidupan kita, orang pertama yang bisa membantu diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Sedekat apapun kita sama orang, kadang tuh orang nggak sadar apa yang sedang kita alami. Nggak semua kita tuh bisa menyampaikan sesuatu kan ke orang lain kayak gitu. Jadi yang tahu struggle-nya kita adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain mau ngomong apa, itu haknya orang lain. Tetapi ketika orang lain itu ngomong hal yang menyakitkan, lalu kamu ngerasa tersakiti, berarti kamu mengizinkan orang lain menyakiti dirimu. Jadi kamu tersakiti itu bukan karena orang lain, tetapi karena kamu mengizinkan orang lain menyakiti hati kamu. Kayak gitu. Jadi yang pertama yang harus kita bangun itu adalah diri sendiri dulu. Jadi kita sadar bahwa oh ya, yang terpenting adalah diri saya. Jadi bukan kita selfish ya, tapi kita harus membangkitkan bahwa oh ya, ini adalah demi diri saya sendiri, dan saya harus lebih percaya diri saya sendiri daripada orang lain. Yang kedua baru keluarga. Karena kalau ada apa-apa, ada permasalahan, selain diri kita, pasti keluarga yang support pertama kan. Nah, orang-orang yang tadi julid biasanya nggak akan muncul ketika kita lagi butuh gitu. Tapi ketika kita mungkin lagi ada enaknya ya mungkin muncul gitu. Nah, jadi bagi saya penting bahwa kita kalau misalnya ada komen dari orang lain, yang terpenting itu kita tetap harus yakin pada diri kita sendiri dulu. Karena kita lihat bahwa kontribusi diri saya tuh lebih banyak untuk diri saya sendiri. Kalau orang ngomong apa tapi nggak ada kontribusinya buat hidup saya, ya jangan terlalu dipikirin lah. Tapi di sisi yang lain ini penting juga kita buat check and balance. Jadi jangan sampai kita nggak peduli omongan orang lain, kita jalan terus, tetapi kita nggak pernah improve juga. Jadi walaupun kita tetap jalan, kita tahu orang ngomong apa, kita juga improve. Tapi di sisi lain, hal yang buruk jangan sampai itu menyakiti hati kita. Oke, Pak Ju, ngomong-ngomong tentang orang lain kan juga salah satunya temen nih Pak Ju. Nah, saya pernah itu ketika saya itu buka lah bisnis kecil-kecilan waktu itu. Tapi itu yang beli itu kebanyakan dari orang lain, bukan teman sendiri Pak Ju. Nah, gimana tuh?
Malah biasanya teman-teman ini kalau kalau kita lagi jualan atau kita lagi ngebisnis biasanya minta harga temen. Nah, itu tanggapannya gimana, Kak Jo? Oke, ini menarik ya. Setahu saya, kalau misalnya keliru ya, hampir 80% di Indonesia itu rata-rata justru kalau jual ke teman sendiri, ini bagi seller ya, bagi seller 80% di Indonesia tuh yang baru merintis, jual ke teman sendiri itu lebih sulit daripada jual ke orang yang nggak dikenal. Kayak gitu. Karena Indonesia ini terbiasa dibangun dengan mental solidaritas. Mental solidaritas tuh bagus gak sih? Bagus. Tapi ada plus minusnya kayak gitu. Jadi kayak misal mental solidaritas itu kayak misalnya, oh kita di ospek, pokoknya kalau satu sakit semua gitu. Jadi satu makan semua. makan semua kayak gitu. Nah, tapi prakteknya setelah kita di luar, kita dewasa gitu. Satu sakit semua, satu senang, nggak happy yang lain. Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi faktanya banyak yang seperti itu. Akhirnya Korsa kan dulu itu waktu jiwa korsa. Iya betul. Tapi kalau dalam hal yang negatifnya tadi iri ya. Bisa sih. Jadi iri kayak gitu. Jadi perasaan iri ketika ngelihat orang lain, oh lebih maju nih gitu. Atau misalnya dia progresnya beda sama saya nih kayak gitu. Jadi lebih enak jualin ke orang yang nggak dikenal memang. Karena kalau orang nggak dikenal, sisi kita, misalnya saya nggak kenal nih sama Rian, itu tuh posisinya saya tuh belum tahu backgroundnya Rian, dan kita tuh 0 sama 0. Tetapi yang mempengaruhi ketika kita jualan ke orang adalah ketika orang ini udah punya asumsi tentang kita. Nah, contoh simpelnya aja, misalnya saya dulu nakal banget waktu sekolah, kayak nakal, suka bolos, apalah, sering dipanggil guru BK lah gitu. Terus tiba-tiba saya menjadi dokter. Saya dulu satu kelas sama Rian. Saya dulu sering nyontek Rian lagi. Suka jahilin Rian lagi. Sering bolos hampir di DO. Wah, udah parah banget lah pokoknya. Terus tiba-tiba saya jadi dokter. Habis itu saya buka praktek. Tiba-tiba Rian sakit. Tempat praktek saya kira-kira masuk nggak? Pasti nggak masuk gitu, karena dulu suka dia jahilin. 70% pasti nggak akan masuk. Karena pasti dia kan sudah asumsi duluan. Asumsinya kayak, wah, ini anak dulu bodoh banget kok bisa jadi dokter. Kayak gitu kan. Wah, ini jangan-jangan kuliahnya bayar nih. Cuma modal uang doang. Kayak gitu kan. Nanti jangan-jangan saya malah praktek lagi. Udah ada asumsi-asumsi. Tetapi dia tuh nggak ngelihat bahwa setelah selesai sekolah, ketika masuk kuliah, di dalam kuliah itu tuh digembleng, ada suatu proses di dalam itu. Nah, proses ini kan orang lain nggak ngelihat, tapi orang lihat tuh ngelihat background kita, habis itu, dan itu memunculkan asumsi-asumsi, pasti asumsi yang kurang baik. Nah, itu tadi, makanya lebih gampang ngejualin orang yang masuk ke tempat praktek dokter tuh orang yang nggak kenal dokter itu. Nah, kita bangun branding orang dari nol. Baik, buat teman-teman kalau tertarik sama digital marketing langsung aja hubungi kita juga. Oke, jadi lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya kita menjualkan sesuatu kepada orang yang nggak dikenal, itu gampang karena orang belum ada asumsi tentang kita. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita punya circle yang contoh kayak gini, saya juga ada teman-teman yang beda ya. Tadi kan orang rata-rata kayak gitu, tapi juga saya punya circle yang ketika tahu ini temannya bangun lagi buat kafe, yuk mampir sana semua yuk, mampir. Nggak ada yang minta diskon ya, nggak ada yang minta harga teman ya, nggak ada. Tapi karena full support, misalnya ini ada teman yang bikin kue, order yuk. Nah, kayak gitu. Jadi di order. Ya itu tadi nggak minta harga teman, tapi karena kita happy. Jadi kalau misalnya kita happy ngelihat orang lain lebih bagus daripada kita, wah itu berarti kita adalah orang yang bagus. Kalau kalian punya teman seperti itu, pertahankan. Nah itu bagus. Berarti dia nggak toksik ya. Tandanya justru kalau misalnya kita di posisi sekarang di posisi yang lain nih, kita ngelihat teman kita lebih berkembang, usahanya lebih bagus. Kalau misalnya cara pikirnya kita adalah, kok dia bisa kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kita akhirnya kita apatis tentang dia, berarti something wrong with
ourselves kayak gitu. Jadi ada yang nggak beres dengan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngelihat orang-orang berhasil, orang sukses, terus misalnya dia lebih baik daripada kita, atau misalnya dia di bidang profesional, oh dia editingnya lebih bagus daripada kita, terus kita berpikir bahwa, oh anak ini keren ya, kayaknya sesekali aku harus belajar dari dia juga, aku jadi terpacu untuk menjadi lebih baik juga. Nah, itu berarti kita udah ada di mindset yang benar, gitu sih. Benar sekali. Jadi kesimpulannya mungkin lebih baik menjual barang ke orang orang lain ya teman-teman gitu daripada Ke temen. teman sendiri gitu. Pasti karena pertama kali yang beli produknya kita ke orang lain gitu, Betul. bukan kita. Dan juga ketika nih ada, bisa diambil kesimpulan juga, ketika nih ada kalian nih, contoh kalian lebih berkembang kayak gitu, dan ternyata ada teman kalian yang komentari kalian kayak kelihatan iri, kurang suka, itu toxic berarti gitu loh. Jadi itu ya, itu benar-benar toxic, itu menghabiskan energi gitu maksud saya. Jadi lebih baik dia boleh berteman dengan hindari saja. Oke, kita sedikit kembali ke personal branding dan marketing tadi. Ya. Mungkin kalau aku minta tips sih, mungkin teman-teman juga ada yang relate. Kalau di era sekarang tuh kita nggak jauh dengan kata males. Nah, ketika kita lagi kerja, semisal aja, kita ada kerjaan kayak WFH gitu di rumah gitu. Kebanyakan tuh orang tuh pasti bakal lebih ke males, kalau enggak menunda-nunda sampai deadline-nya mepet. Nah, mungkin ada tips gak buat teman-teman atau buat diriku sendiri untuk mencegah itu semua? Nah, kalau dari Laila gimana tuh? Jadi supaya tadi kan ada personal branding, supaya misalnya personal brandingnya sebagai speaker kayak gitu contoh, gimana caranya supaya nggak males personal brandingnya? Supaya nggak personal branding. Gimana? Saya ada males gitu. Ternyata aku juga males. Oke, jadi mungkin saya masuk dulu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nambahin. Jadi kalau misalnya di saya pribadi, ketika kita pengen personal branding, nah personal branding tuh usahakan hubungannya dekat dengan karir kita. Nah, lebih bagus sih, betapa bahagianya kalau orang tuh punya karir yang sesuai dengan apa ya, passionnya dia. Nah, ketika orang sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan minatnya dia, nah itu melakukan tuh jadi lebih gampang. Jadi kayak misalnya saya senang di dunia digital. Saya mau sehari pun saya mengerjakan hal yang digital sampai 15 jam sekalipun, saya nggak akan ngeluh sama sekali. Karena bagi saya mengerjakan itu adalah playground bagi saya. Tapi kalau misalnya passion saya bukan di situ, jangankan 15 jam, 1 jam aja saya udah capek, drain energinya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya personal branding lebih bagus, hal yang bagi kita ngerasa bahwa oh ini adalah passion saya, personal branding. Nah, di sisi yang lain, nggak semua orang beruntung bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion dia. Karena apa? Karena kalau misalnya kita masih muda, mungkin kita masih masih idealisnya tinggi. Harus bekerja sesuai passion. Wah, nanti begitu udah lulus, yang penting saya diterima dulu. Yang penting saya bekerja dulu, dapat duit dulu, passion belakangan gitu kan. Karena kan ada orang yang jualan cilok lah, jualan telur gulung lah. Memang kita kira tuh passion mereka kayak gitu kan. Yang penting kan ada keluarga yang harus dinafkahi, gimana caranya supaya ini bisa jalan, gimana caranya supaya asap dapur tetap ngepul kayak gitu. Jadi ada orang yang pada akhirnya tidak sesuai dengan passion mereka tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita harus bisa menerima diri. Jadi ada 2 orang yang merespon hal ini. Pertama adalah orang yang merespon hal tersebut. Jadi merespon hal tersebut dengan cara menerima. Jadi misalnya saya tadi bekerja sebagai misalnya tukang bakso. Akhirnya awalnya mungkin bukan passion saya, karena mungkin ada orang tua yang pernah ngajarin cara bikin bakso, akhirnya saya bikin bakso. Awalnya mungkin saya nggak suka nih bikin bakso, tetapi ternyata ketika saya jualan bakso, loh kok works, kok rame dagangan saya. Nah, dari hal yang rame ini, akhirnya saya berusaha untuk menerima takdir lah, takdir saya sebagai pedagang bakso kayak gitu. Dan gimana pun yang namanya passion tanpa uang
biasanya juga akan menjadi neraka, sulit kan kayak gitu. Jadi percuma kita punya passion tapi nggak menghasilkan uang, lama-lama juga kita akan lelah kayak gitu. Karena hidup tuh harus balance. Nah, justru kebalikannya, kalau misalnya kita melakukan pekerjaan dan ternyata itu works, dan ternyata itu menghasilkan, dan ternyata itu juga bermanfaat bagi orang lain, itu nggak ada salahnya kita menerima bahwa itu adalah salah satu, mungkin itu panggilan hidup kita sebenarnya. Dan orang-orang yang menerima ini akhirnya personal brandingnya, oh saya sebagai tukang bakso, wah liatin gimana cara dia kebanggaan sehari-harinya. Akhirnya yang tadinya dia nggak seneng, lama-lama jadi seneng karena dia udah ada penerimaan kayak itu. Yang satunya, tipe orang yang satunya lagi, dia tetap nggak menerima, dia tetap melakukan pekerjaannya dia, tetapi personal brandingnya dia melakukan hobinya dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk balancing. Misalnya saya bekerja sebagai finance, tapi ketika saya sebagai finance sebenarnya saya nggak happy karena saya sudah 8 jam di depan monitor untuk ngecekin uang. Nah, saya punya hobi yang lain, misalnya traveling. Akhirnya saya bikin personal branding saya adalah traveler. It's okay. Yang penting nanti dia kan akan hidupnya balance. Jadi dia ngerasa bahwa oh saya udah cukup di kantor ini aja sebagai profesional, dan saya ketika di luar saya mau melakukan hal yang membuat saya happy gitu. Nah, dua-duanya ini nggak ada yang salah. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita di dalam hidup kita bisa membalance pikiran kita ya. Jadi yang tadi benar, menerima benar, tetap yang menolak juga benar. Yang penting kita happy, karena hidup cuma sekali, percuma kita kalau nggak happy sih. Betul. Gitu. Oke, kalau menurut Laila sama Pak Jo sendiri nih, sebelum lebih lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada nggak tentang kata-kata kalau orang itu bakal bisa kalau usaha, sedangkan banyak orang yang bekerja itu gak sesuai passion, berarti apakah mereka kurang usaha? Nah, menurut Laila sendiri tuh gimana? Kira-kira? Kalau dari aku mungkin relate, karena nih ya Kak, saat ini aku kuliah di jurusan marketing, Iya, iya. manajemen pemasaran. Tapi nanti ada suatu hari aku itu nggak mau jadi seorang marketer kayak gitu. Aku mau jadi seorang penyanyi. Jauh banget. Patah. Iya gitu, karena kan memang ada ketertarikan dunia tari suara, tapi juga gak ada salahnya ini selama aku berproses pada saat waktu kuliah, aku masih banyak belajar tentang marketing, dan nanti pun kerja gak sesuai passion, maksudnya gak sesuai dengan passionku, aku suka nyanyi, aku tetap kerja di bagian marketer pun gak apa-apa, karena aku punya mindset intinya tadi kita ambil selama kita masih muda ya, kita ambil banyak pengalaman dulu, gak apa-apa, banting setir pun gak apa-apa, gak sesuai dengan jurusan kita pun gak apa-apa, nanti kita bakalan banyak dapat pengalaman lah ya. Nanti mungkin kalau seumpama udah dirasa cukup, kita mau kembali lagi ke pekerjaannya sesuai passion kita kurang lebih udah dapet nih pengalaman kita yang nanti pastinya juga bakal bermanfaat untuk depannya gitu sih Kak. Kalau Pak Jo sendiri gimana? Kalau menurut saya, jadi yang tahu bahwa kita ini sudah sangat berusaha atau cukup berusaha adalah diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain itu ngejudge kita dan akhirnya membuat kita down. Karena apa? Yang tahu skala prioritasnya di dalam kehidupan kita ya kita sendiri. Maksudnya skala prioritas tuh gini, kamu udah mengusahakan passion kamu nih, tetapi ternyata di tengah jalan ada skala prioritas lain. Nah, yang harus didahulukan. Karena apa? Karena waktu tuh nggak bisa diputar kembali. Makanya skala prioritas di dalam hidup tuh penting. Misalnya, saya punya passion sebagai seorang traveler, contohnya ya. Traveler, keluar kota terus gitu. Dan ternyata di suatu keadaan saya harus menikah dan saya membangun keluarga. Ternyata ketika membangun keluarga, oh passion saya yang tadi keadaannya tiba-tiba COVID. Gimana tuh tiba-tiba COVID? Kita nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi ketika kita ngerasa bahwa suatu kondisi kita mentok, kalau misalnya kita punya skala prioritas, itu penting. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar passion juga, tapi kita nggak punya skala prioritas, akhirnya kita hajar sana-sini, misalnya kayak contoh yang tadi, akhirnya kita traveler, yaudah gimana caranya, pokoknya hajar terus, tapi pemasukannya nggak ada, terus akhirnya kita udah berkeluarga,
repot juga nanti. Akhirnya kita skala prioritasnya jadi traveler, keluarga jadi nomor 2. Akhirnya yang dikorbankan adalah keluarga. Nah, gitu kan jadinya juga bermasalah. Makanya kita harus punya skala prioritas. Kenapa? Seandainya nanti sewaktu-waktu kita harus punya ambang batas. Oh, kalau misalnya saya mengejar passion saya harus punya target ini dalam waktu ini. Nah, itu penting. Jadi misalnya saya harus bisa, dari passion saya harus bisa mencapai target berapa dalam waktu berapa tahun. Kalau misalnya ini, ya udah saya harus komitmen dengan diri saya, prioritas kedua harus menjadi prioritas nomor 1. Karena jangan sampai kita termakan kata-kata motivator, kejar terus passion, akhirnya kita buta. Kita hanya punya prioritas pertama, tapi kita nggak punya prioritas kedua, ketiga. Akhirnya kita nggak punya backup plan. Kita menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk mengejar passion kita, di mana itu mungkin nggak works. Tapi akhirnya ketika itu nggak works dan kita sadarnya telat, udah bertahun-tahun, kita udah nggak bisa mundur lagi. Waktu udah nggak bisa diulang kembali. Nah, itu nanti kita penyesalannya cuma di waktu. Akhirnya ketika kita pengen mulai hal yang lain, udah terlambat. Orang lain udah buruan rame misalnya. Nah, jadi ada baiknya ketika kita mengejar passion, jangan menutup pintu-pintu yang lain. Jadi kita juga harus, kita udah punya passion ya, ini prioritas pertama. Tapi kita tuh juga harus punya pintu-pintu yang lain untuk mencoba. Siapa tahu ternyata ini passion sementara, ternyata passion saya tuh ada di sini. Gitu. Jadi kayak misalnya saya sebagai orang IT nih, saya orang IT. Wah, passion saya hanya di IT gitu. Pokoknya bikin program. Ternyata ketika saya membuka pintu saya, pola pikir saya, oh ternyata marketing itu juga penting. Ternyata ada tengah-tengahnya antara IT dan marketing, yaitu digital marketing. Oh, ini saya bisa masuk ke tengahnya, ini ternyata lebih enak ya. Nah, dari situ akhirnya saya nemukan passion baru. Jadi ketika kita udah punya passion satu, jangan menutup pintu yang lainnya. Siapa tahu itu adalah passion kamu yang tertunda. Siapa tahu dari backup atau passion atau yang kedua itu tadi, rezekinya lebih banyak dari situ. Betul sekali. Daripada Betul passion sekali. kita yang pertama. Jadi kita harus pikirkan untuk skala prioritas kita untuk perihal passion kita. Soalnya kita misal, aku jadi ingat dulu waktu SMK. Pernah dulu tuh SMK lebih condong ke desain, kemudian dikasih tahu sama guru kalau kamu tuh jangan di zona nyaman aja. Akhirnya dari situ termotivasi untuk nyoba explore, kayak mulai editing video, kemudian coba-coba bikin website, bikin foto, semua aku cobain. Tapi sejauh ini tuh belum bisa maksimal untuk memahami semua itu. Jadi aku ngerasa passionku mana ya, kok semuanya nanggung gitu, kayak mentok gitu. Jadi ilmunya nggak bisa yang maksimal. Akhirnya suatu ketika di salah satu kakekku ngomong kalau jangan kayak si saudaraku ini, soalnya dulu tuh dia udah bener di passionnya itu, tapi terombang-ambing sama temennya, akhirnya klub semua. Padahal dia karirnya cukup bagus di passion itu, tapi karena ikut-ikutan temennya yang kurang baik, akhirnya aku itu ya stuck lah sampai sekarang. Dan aku dikasih nasihat kalau untuk bisa lebih berkembang, fokus aja ke satu passion yang memang bener-bener itu dirimu. Jangan sampai kita jadi orang lain untuk bikin siapa kamu gitu. Betul. Tadi ada satu kata yang menarik tuh. Jadi penting untuk kita, kalau kita di masa muda, penting untuk kita keluar dari zona nyaman. Tapi nanti semakin kamu bertambah usia, semakin kamu diperlengkapi, tanpa sadar kita tuh berusaha bekerja keras untuk masuk ke zona nyaman. Iya kan? Bekerja siang dan malam untuk masuk ke zona nyaman. Intermezzo. Tujuannya itu keluar di masa muda supaya kita pada saat waktu tuanya tinggal enaknya. Betul. Oke. Itu topik Pak Jul. Ngomong tadi tentang personal branding topiknya kita. Ada nih teman saya satu, dia itu personal brandingnya cukup kencang banget, sehingga ya followersnya udah mulai naik nih. Udah kakan saya lihat, tapi saya lihat itu personal brandingnya itu nggak sesuai sama dirinya sendiri, gitu. Jadi kurang lebihnya kayak maksa gitu. Padahal dia itu menurut saya nggak bisa. Kan brandingnya itu kayak AI enthusiast gitu. Berarti kan orang tersebut harus kurang lebihnya tahu tentang AI dan lain sebagainya. Nah, faktanya
Itu pada saat saya bertemu dengan dia, itu semua ilmunya ternyata dapat dari temennya gitu, dari temennya, dan Oke. ternyata dia distribusikan lagi di Instagram kayak gitu. Jadi selama ini personal brandingnya cukup fake gitu loh Pak Jo. Nah, itu pendapat dari Pak Jo bagaimana? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ya, bagi saya sih itu bukan fake. Karena bagi saya dia dapat dari temannya, tandanya dia belajar dari temannya dong. Nah, kita nggak mungkin dapat ilmu dari Tuhan langsung saya bisa digital marketing, enggak kan? Nggak mungkin kan? Pasti kita mendapat suatu ilmu tuh dari orang lain. Ilmu sebaru apapun itu pasti dia adalah perkembangan dari ilmu yang sudah ada. AI pun itu kan perkembangan dari pengolahan database yang sudah ada. Nah, jadi kita tuh sebagai manusia nggak pernah nyiptakan sesuatu yang benar-benar baru sendiri. Pasti kita belajar dari sesuatu yang sebelumnya dan akhirnya itu yang mengembangkan kita. Bahkan Thomas Alva Edison sendiri pun dia menciptakan itu tuh perkembangan dari ilmu yang sudah dia dapatkan dari guru-guru dia sebelumnya gitu. Jadi bagi saya kita sebagai netizen ya kita kalau misalnya kita menjustice orang itu adalah fake, nggak fair juga karena dia sebenarnya belajar loh, dia ada kemauan untuk belajar loh, dan dia kalau misalnya dia lakukan itu dengan konsisten, nggak semua orang bisa konsisten loh. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau dia nggak dapat ilmunya dari dia sendiri pun nggak masalah gitu. Dan kalau misalnya dia lebih humble, dia mengakui bahwa ya saya juga belajar kok. Misalnya dia belajar, misalnya saya belajar dari Rian. Sesekali saya ngajak Rian kolaborasi gitu. Jadi nggak hanya kita tuh belajar dari orang, tapi sesekali kita tuh apa ya? Ya sebagai rasa terima kasih juga mungkin saya perkenalkan Rian juga. Nah, itu sih. Jadi mungkin sisi itu ya gaya komunikasi itu yang di dia mungkin kurang. Akhirnya ketika orang orang lain ngelihat nanggapinnya bahwa oh nih ngopi nih dari ini atau ini nih cuma taunya dari ini doang kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita di sisi hal yang positifnya kita lihat bahwa oh meskipun dia tahu dari si anak ini tapi dia tuh ada kemauan belajar loh. Dia konsisten loh. Nah, kayak gitu. Jadi penting bagi kita untuk ngelihat sesuatu tuh kita sebelum kita ngelihat negatifnya kita ngelihat hal yang positifnya dulu. Jadi ketika kita ngelihat orang lain itu tuh rasanya beda. Kalau kita ngelihat nanggapin yang hal positif dulu, itu tuh membangun diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah tanggapannya asumsi yang jelek tentang orang lain, akhirnya vibes kita tuh juga ikut negatif, jelek gitu. Oke. Jadi intinya harus tetap berprasangka positif ya Pak Jo. Betul, gitu. betul, betul. Prosesnya dia juga masih belajar, Betul. masih konsisten gitu. Betul. Nah tapi ini ada nih Pak Jo, kayaknya tadi ini beda case. Nah kalau case yang satu ini, itu teman saya itu ketika muncul di media sosial, itu sangat wah sekali dalam artian mungkin dalam pakaian, terus semua yang dia kenakan, tempat-tempat yang dia kunjungin seperti itu. Nah itu berbeda sekali, berkebalikan dengan kehidupan dia. Nah aslinya mungkin dia anaknya kuliah aja masih dapat bantuan dari pemerintah gitu. Kosnya pun biasa-biasa aja gitu. Dalam artian mungkin ya dari keluarga yang menengah ke bawah. Kalau seperti itu bagaimana kasusnya Pak Jo? Kalau saya ngelihat itu ada dua tanggapan yang berbeda. Jadi kita tuh harus bisa membedakan sisi profesional sama sisi moral. Nah, kalau dari sisi moral memang betul. Jadi kalau misalnya orang dia flexing keluar kota, keluar negeri, tapi utangnya nggak dibayar-bayar. Betul, kayak gitu. Betul, dari sisi moral itu nggak bagus gitu ya. Itu sangat tidak terpuji gitu dari sisi moral. Tetapi kalau dari sisi profesional, kita ngelihat bahwa, dia konsisten melakukan itu loh untuk menjaga citranya. Nah, karena misalnya kayak citra perusahaan. Perusahaan itu pasti di dalamnya kan juga ada struggle-nya sendiri. Entah itu perusahaan juga belum BEP, atau misalnya dibangun dari loan bank kayak gitu kan kita nggak tahu belakangnya perusahaan, tapi kan yang orang tahu perusahaan itu ketika tampil di sosial media perusahaan itu kelihatan seksi, kelihatan bagus, kelihatan menarik untuk diinvestasikan. Apa bedanya sama orang ini tadi?
Ada bedanya kan? Bedanya adalah di perusahaan itu nggak ketahuan. Nah, jadi bukunya nggak ketahuan. Tapi di temanmu tadi, kebetulan karena kamu temennya akhirnya ketahuan. Nah, akhirnya kita ngelihat orang tuh karena kita sudah tahu backgroundnya orang, latar belakangnya orang. Akhirnya apapun yang muncul, walaupun itu ada sisi positifnya ya, akhirnya kita merasa bahwa oh ini anak nggak bener, oh ini anak nggak bener gitu. Jadi ada cara kita melihat ada kerjaan yaitu tadi ada dua. Secara moral memang betul dia tidak bagus ya, maksudnya dengan gaya sikap seperti itu. Kalau misalnya dia ada orang tuanya juga lagi sulit, karena kadang memang ada yang anaknya menuntut banget ke orang tua, oh harus beli ini harus beli itu, tapi orang tuanya yang ngutang lah, yang kerja sampai malam lah kayak gitu, yang mati-matian lah gitu. Memang dari sisi moral itu tidak dibenarkan, tapi di sisi yang lain dia tetap menjaga menjaga konsistensi dia di dalam citranya dia, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya dirasa bahwa ini udah terlalu kebangetan, ya jangan sampai ini diterus-teruskan. Karena masih ada cara yang lain untuk kita personal branding yang lebih baik tanpa harus mengorbankan sisi yang lain. Gitu. Tapi kita juga harus berprasangka baik loh sama temanmu itu. Bisa jadi dia nge-branding dia sebagus itu untuk membantu entah dapat endorse lah atau untuk jualan. Kita harus positive thinking lah setiap perbuatan. Kecuali ketika memang dia ke expose sampai padahal dia nggak untuk tujuan itu semua. Terus kan untuk ngebantu, terus ternyata dia pakai duit utang lah kayak gitu, bisa jadi kita baru berprasangka buruk di situ. Oke, jadi intinya di sini kita harus tetap memikirkan atau menanamkan sifat-sifat atau pikiran positif gitu ya terhadap orang lain. Kembali lagi ke topik yang tadi yaitu toksik, ketika kita memandang orang dengan pikiran yang iri atau negatif, kita ambil positifnya aja supaya kita juga tertular mungkin dari energi positif itu. Iya. Tapi kan kita kalau tentang toxic itu pasti kan kita juga ikut kepikiran gitu. Jadi sekarang kita lihat Gen Z tentang mental health gitu. Mental health. Jadi kan sempat bahas tentang toxic gitu. Dan mental health itu kan nggak jauh sama sesuatu yang toxic di circle atau sekitar kita. Nah, tanggapannya kira-kira gimana untuk daily life? Untuk Gen Z dari memiliki mental health yang bagus di tengah lingkungan yang toxic. Kurang lebih kayak gitu ya. Menurut saya pribadi, masalah mental health itu sebenarnya nggak cuma hari ini aja. Tapi dari dulu memang orang pasti ada juga problemnya masing-masing. Cuma kan karena di beberapa tahun terakhir ini istilah mental health tuh lagi booming, makanya akhirnya digabungin dulu gitu. Direlatekan. Kalau para kaum milenial atau boomers dulu mungkin punya masalah yang sama, tapi nggak tahu bahwa itu adalah mental health gitu. Itu sih. Dan memang ada sedikit pergeseran. Cara menanggapi lah bedaan sedikit karakter, tapi ini harusnya nggak jadi ini ya, nggak jadi alasan. Jadi kalau misalnya dulu mungkin karena mereka nggak tahu bahwa itu istilahnya adalah mental health, ya udah mereka cuek aja. Dan dulu tuh kalau misalnya orang-orang yang jadul, kalau misalnya ada masalah di dalam pekerjaannya, pada akhirnya ya mentok-mentok paling dia nangis gitu. Tapi pada akhirnya dia akan sadar bahwa oh ya, tapi aku lagi butuh kerjaan ini. Ya udah dia mengesampingkan egonya dan akhirnya dia lanjut lagi bekerja. Biasanya ya udahlah, wes ketemu orang ini muka tembok aja, yang penting aku tetap bisa kerja dan aku juga bukan dapat orang ini juga nggak kontribusi dalam kehidupan aku, ya udah pokoknya kerja aja. Tapi kalau sekarang kan kita lebih ke mental kita. Jadi anggapannya kalau ketemu teman kerja yang toksik, lebih ngutamain resign daripada kita menghadapi orang tersebut. Nah itu sih yang jadi masalah. Jadi kalau bahkan mending saya nggak dapat gaji daripada saya harus satu kantor sama orang yang toksik. Nah itu yang sering kali membuat perusahaan itu kayak dalam tanda kutip ngejudge Gen Z ini mental tempe. Betul. Kayak gitu. Tapi akhirnya ada yang beberapa perusahaan yang nggak tahu juga mereka menolak orang kelahiran tahun segini. Nah itu kan udah ekstrim banget. Kalau saya pribadi ngerasa bahwa di dalam company, kalau misalnya company ini menolak generasi anak muda, berarti siap-siap aja perusahaannya dia akan jadi fosil. Isinya dinosaurus semua, ya kan? Karena gimana-gimana ide kreativitas itu datang dari anak muda. Kita nggak bisa, perusahaan nggak bisa untuk tetap
stay pada peraturan mereka, cara-cara mereka yang di berapa puluh tahun sebelumnya. Kalau misalnya generasi kita berubah, berarti peraturan perusahaan harus berubah juga dong. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya, contoh simple, bidang perusahaan tuh, wah dulu tuh kok misalnya kalau kita mau izin di perusahaan-perusahaan yang dulu tuh ribetnya setengah mati. Hamin 7, Hamin 3, habis itu alasannya harus jelas, mau apa kayak gitu. Terus bekerja itu harus di office, habis itu juga lapornya harus lengkap segala macam. Tapi kan kalau sekarang kan, kalau misalnya perusahaan tetap tetap dengan gaya yang kaku seperti itu juga, lama-lama ya yang kerja-kerja yang tua-tua kayak gitu. Tapi kalau misalnya ikut perusahaan ikut berkembang, ada kreativitasnya, hal apa masukan didengar, nggak hanya kalau dulu kan yang didengar sama atasan paling cuma supervisor sama manajer. Kalau sekarang lebih terbuka, lebih mendengar masukan, bahkan orang yang baru sekalipun, kalau izin lebih gampang, kerjaan juga ada kerjaan yang kan ada perusahaan-perusahaan yang nggak hanya work from office tapi juga work from home atau work from anywhere kayak gitu. Dan suasana lingkungan kerja juga kalau dulu ya harus kantor tuh kantor kayak gitu. Tapi kan kita tahu kalau misalnya ini generasi kita udah mulai beda ya, kita bikin suasana tempat kerja tuh senyaman mungkin. Nah, jadi kalau misalnya bagi saya kalau generasinya berubah, ya perusahaan juga harus berubah. Tentang bagaimana kita menghadapi teman yang toksik itu tadi, bagi saya setiap orang, ini ada istilah salah satu buku yang cukup menarik juga. Jadi toxic positivity. Jadi orang positif yang toksik. Nah, ini seru nih. Terkadang kelemahannya orang yang lebih dewasa, mereka tuh menganggap bahwa anak muda nih nggak tahu apa-apa. Karena dia merasa dia sudah melewati fase-fase tersebut. Kayak gitu. Yang anak muda ngerasa bahwa kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak tahu di posisiku. Karena ini zamannya udah beda. Nggak bisa pakai caramu yang lama. Kalau ini, akhirnya ini nggak match, nggak ketemu nih. Nah jadi toxic positivity itu ketika kita ngerasa bahwa kita memaksakan orang supaya positif. Pernah nggak kalian ketemu, misalnya kalian lagi cerita ke teman kalian nih, cerita, aku nih sedang dalam masalah gini, terus teman kalian bilang, alah gitu aja kok nggak bisa, saya loh lebih sulit lagi, saya loh lebih parah. Atau misalnya ketika kalian cerita kayak gitu, terus teman kalian ngomong, pokoknya kamu tuh harus ngambil hikmahnya aja. Gitu. Pernah lagi, pernah kan? Pokoknya ambil hikmahnya aja. Udahlah, pokoknya terima aja, ambil hikmahnya aja. Nah, kita tuh memaksakan orang supaya positif. Tapi kita tuh tidak membiarkan orang itu masuk ke dalam prosesnya. Jadi kita tuh memaksakan hasil kepada orang. Karena mungkin kita ngerasa capek dengerin dia ngomong kayak gitu kan. Atau kita ngerasa empati kita kurang. Akhirnya kita tidak membiarkan orang tuh mendapatkan memproses emosinya dengan cara yang sehat. Kalau misalnya orang tidak memproses emosinya dengan cara yang sehat, tidak melalui proses, akhirnya dia akan ngerasa bahwa hal ini nih nggak bener ya. Akhirnya dia mau speak up lagi, takut. Dia ngerasa ini tidak. Akhirnya dia ngerasa diri dia tuh salah terus. Justru orang yang tidak memproses emosinya dengan tidak dikasih waktu untuk memproses emosi, orang itu akan lebih gampang untuk stres. Nah, kayak gitu. Makanya kita tuh ketika ke orang lain kita tuh harus punya empati. Makanya tadi kalau bagi saya pribadi, ketika anak muda bermasalah dengan lingkungan yang toksik, saya akan membiarkan dia memproses emosinya dulu. Jadi kalau misalnya dia cerita, udah biarkan dia cerita mengalir dulu aja. Mau nangis, nangis dulu aja. Jadi biar dia menerima itu nggak bisa. Jadi proses saya mengolah emosi beda sama kamu mengolah emosi. Karena saya mungkin udah pernah gitu ya. Tapi jangan sampai saya ngerasa karena saya udah pernah, saya ngerasa lebih pintar. Karena kamu lagi ada di tahap itu. Nah, yang harus kita sebagai lawan bicara adalah kita memberikan rasa empati. Kalau misalnya orang kita kasih rasa empati, biarkan dia memproses emosinya, nanti pada akhirnya dia akan survive. Saya yakin setiap orang, kita nggak bisa nyalahkan orang itu lagi mental health segala macam, pada akhirnya dia akan survive. Gimana caranya manusia tuh pasti pada akhirnya akan survive. Dan ketika dia survive,
misalnya dia dalam terpuruk nih ya. Nanti selang misalnya terpuruk putus sama pacarnya, contoh ya. Pacarnya toksik lagi. Terpuruk nangis, pasti nangis sejadi-jadinya. Selang nanti 1-2 bulan 3 bulan kita biarin aja dia cerita, dia memproses segala macam tuh. Jangan kita paksa untuk result, karena kalau kita paksa untuk result tambah down dia. Biar aja setelah dia puas-puasin memproses emosinya, nanti selang 3 bulan lagi ketemu kita, bodoh ya aku dulu. Iya kan? Iya kan? Ngapain? Gitu aja ngapain? Nah, akhirnya dia ngeliat dulu yang pacarnya itu, wah ini ganteng segala macam. Ngapain dulu aku bisa sama kayak orang kayak gini ya? Ternyata aku ketemu orang yang lebih ganteng, lebih positive vibes, dan ternyata setelah aku membuka diri, oh aku ketemu di tempat yang lain, ternyata orang ini lebih menghargai aku. Akhirnya ketika ketemu lagi sama orang, ya cuma nyengar-nyengir aja gitu kan. Dulu kayak gini. Tapi kalau kita paksakan, wah itu dia tambah down, tambah stres, dia nggak bisa meluapkan emosinya, bisa jadi akhirnya dia ngerasa bahwa teman lawan bicaranya juga nggak support dia, bisa jadi akhirnya depresi, stres, bahkan bisa sampai bunuh diri. Kayak gitu sih. Kan kalau seumpama ini ya, ada teman kita cerita kayak gitu, ya sama kurangnya dia cerita panjang lebar tentang permasalahannya. Terus habis itu untuk sebelum masuk ke solusi, biasanya saya tuh nyoba memahami dia dulu gitu. Ikut ya empati sama dia, terus juga ikut dikit lah ngompor-ngomporin gitu. Emang nggak bener nih gitu. Terus habis itu baru masuk biasanya ke solusi. Tapi dibalik gak benernya dia itu ada hal seperti ini. Biasanya kalau itu gimana menurut Pak Jo? Betul sih. Jadi yang pertama tuh sebenarnya ngompor-ngompor itu adalah salah satu cara kita menunjukkan kita tuh empati. Kita tuh peduli loh sama dia. Tapi selama nggak ngomporinnya hal yang jelek ya. Tempeleng aja dia. Wah, itu sudah bakar. Itu kan repot. Selama kita ngomporinnya itu juga masih dalam hal yang baik, it's okay gitu. Untuk menunjukkan rasa empati kita gitu. Tapi ketika kita mendengarkan orang lain cerita kepada kita, kita tuh tetap harus. Nah, ini menariknya, kita tuh harus ngelihat sebenarnya orang ini sedang dalam proses. Kira-kira Tuhan tuh mau orang ini tuh diproses apa sih? Tuhan tuh mau ngomong apa sih ke orang ini lewat dari permasalahannya dia ini loh. Nah, makanya kan kalau misalnya kita ngelihat orang bermasalah si A dengan si B, kita tuh nggak hanya ngelihat kacamatanya si A, tapi kadang tuh kita harus ngelihat kacamatanya si B. Jadi supaya kita tuh ngelihat point of view-nya lebih tinggi. Jadi kita tahu, oh kamu tuh mendapat masalah ini tuh sebenarnya kamu tuh sedang diproses ini loh dalam kehidupan. Misalnya contoh, oh saya ketemu di dalam pekerjaan ini bos yang ngasih kerjaan banyak banget gitu. Apalagi di kantor ini misalnya nggak ada komisinya lagi gitu. Komisi nggak ditambah-tambah, nggak ada tunjangan apa. Tiap tahun udah 10 tahun kerja gajinya segitu-gitu aja. Tapi kerjaan ditambah terus gitu. Jadi kerjaan ditambah terus sampai job desk-nya ada 10. Wah, kayak gitu kan kita kerja 10 tahun, setiap tahun ada job desk nambah. Kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat point of view yang besar, kita pasti akan mikir, oh iya, bosmu tuh toxic. Oh, bosmu tuh cari untung sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ngelihat point of view yang lebih tinggi, kita ngelihat bahwa oh ya, ternyata salah satu alasan kamu punya job desk 10 adalah dia percaya sama kamu. Dan sisi positifnya, kalau misalnya kamu punya job desk lebih banyak, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu, kamu ngerjain finance, kamu ngerjain marketing, kamu ngerjain HR. Ketika kamu keluar, kenapa nggak bikin perusahaan sendiri aja? Udah bisa A sampai Z. Ya. Nah, kadang orang tuh karena dia punya masalah, dia mengalami suatu masalah di dalam karirnya, akhirnya dia tuh hanya ngelihat sisi kacamatanya dia. Padahal kalau dia naik satu level, ngelihat dari sisi kacamatanya dia, ngelihat sisi kacamata bosnya, dan ngelihat dari sisi yang lain, orang lain ngelihat mereka berdua, itu dia akan ngelihat gambaran besar, oh ya, ternyata dari sini aku harus belajar ini, ada hal yang aku dapat. Gitu. Jadi ini apa ngomporin tapi asal positif gitu. Asal endingnya positif. Karena kadang-kadang nggak masuk banget kan, soalnya kita semua langsung lu itu salah nih, lu harus gini gitu. Kalau main toksik itu jadi ingat kalau orang tuh kadang nggak sadar sama ketoksikannya. Aku ingat kemarin tuh sempat ada berita PHK massal di PT Yihong. Itu mungkin bisa dikoreksi ya kalau berita aku salah, karena aku dapetnya ya sepenggal-sepenggal. Ceritanya tuh katanya
ada yang karyawan performanya kurang. Mungkin karena dia nggak sadar dirinya toksik, akhirnya karena di PT itu solidaritasnya kuat, semua demo bareng-bareng. 3.000 atau 4.000 karyawan demo bareng-bareng. Tutup PT Yihong, tutup PT Yihong. Akhirnya sama ownernya ditutup beneran. Semua di PHK. Akhirnya para yang demo ini minta dibuka lagi, minta dimasukin lagi gitu loh. Gara-gara solidaritas dan orang yang mau di-resignkan tadi itu toksik mungkin ya. Jadi kadang tuh orang nggak sadar dia toksik karena orang di sekitarnya udah terlalu solidaritasnya kuat, akhirnya orang ini harus kita bantu gitu karena solidaritasnya udah kebangun gitu loh di PT Yihong itu. Itu sangat keren sih buat ownernya, berani langsung nutup PHK 3.000 sampai 4.000. Kali mereka tuh mau kerja selama 4 hari demi teman-temannya yang di PHK itu. 1.000 ya. 1.126. Oh, itu lumayan banget itu. Jadi kalau misalnya saya lihat yang PT Yihong ini kan sebenarnya itu nggak 100% solidaritas karena ada muncul CCTV-nya juga kan. Jadi mereka tuh swiping. Jadi orang-orang yang provokator ini tadi swiping. Jadi ke orang lagi bekerja dimarahin, suruh stop, pokoknya suruh keluar gitu. Tutup perusahaan. Besoknya ditutup, bingung. Di pojokan sedihnya. Kan itu tadi, makanya kalau misalnya kita ngelihat sesuatu karena dari sisi buruh, mereka kan cuma ngelihat, wah kita ini bekerja capek gitu kan. Habis itu juga gajinya segini-gini aja, mungkin ya pekerjaannya makin banyak. Tapi kalau dari sisi perusahaan, kan kita nggak tahu dalamnya PT Yihong itu gimana. Mungkin pabrik, mungkin dia pakai utang jangka panjang berapa tahun, kan kita nggak tahu juga. Habis itu juga, bayangin aja kalau misalnya satu orang kita kasih tunjangan 100.000 aja dengan mereka jumlah karyawan 1.000, itu 100 juta sendiri itu. Gimana menaikin gaji ini sesuai nggak dengan ini? Nah tapi kan kalau misalnya sebagai buruh kan mereka nggak kepikiran sampai ke cash flow sana segala macam. Makanya kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan itu ya sama kayak kita pacaran ya, kembali lagi kayak yang tadi ya. Jadi ada filosofi bekerja pun sama kayak filosofi kita hidup. Jadi saling membutuhkan. Jadi perusahaan tuh jangan semena-mena dengan karyawan karena dia membutuhkan karyawan. Karyawan juga jangan semena-mena sama perusahaan karena ada sisi-sisi yang mungkin dia nggak ngelihat hal itu. Kayak misalnya juga selain cash flow tadi, kondisi ekonomi juga nggak tahu kan, kondisi ekonomi global. Nah hal-hal seperti itu kan kadang nggak kelihatan. Siapa tahu perusahaannya udah ancang-ancang, itu cuma dijadikan alasan supaya geser aja nih ke Vietnam lebih murah. Nah kan nggak tahu juga, makanya kita juga harus saling membantu lah antara perusahaan dan karyawan. Oke teman-teman, jadi itu tadi sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai belajar hidup sama dengan belajar marketing. Dan juga udah panjang kali lebar main toxic dari pertemanan, perusahaan, sangat menarik sekali ya. Oke, kurang lebih itu aja dari kita. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, atau misalnya kalian ada opini lain, pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Digital Partner Indonesia. Kalau butuh jasa digital marketing, jangan lupa hubungi Digital Partner Indonesia. Betul. Dan juga jangan lupa tonton untuk next podcast. Bye. Sampai jumpa. Setiap ide jadi nyata, setiap mimpi kita wujudkan bersama. Creativity beyond the limits, bersama Digital Partner Indonesia. Melewati batas, tak ada yang tak bisa. Masa depan kita yang cipta.